Perkenalkan, nama saya Mailis Nanopika, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Gunung. Nah, di sini bersama saya sudah ada Bapak Hafizul Furqan. Beliau mengampu mata pelajaran IPA di kelas 9. Nah, sebelum kita melakukan observasi, kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Begini Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Nah, kita kan akan merencanakan observasi di kelas nih. Nah, sebelum itu saya dan Bapak akan melakukan percakapan yang namanya pra-observasi Pak. Di sini saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang akan Bapak sampaikan? Baik Bu, terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan tentang materi hukum umum, di mana harapannya peserta didik itu dapat melakukan rancangan rangkaian listrik dengan menggunakan aplikasi PET. Yang kedua, harapannya setelah melakukan praktikum, siswa atau peserta didik itu dapat membedakan beda potensial dan arus listrik. Nah, tujuan ini sudah ada di dalam modul Pak ya? Ya, insya Allah sudah saya masukkan dalam modul. Nah, yang kedua Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai apa Pak? Untuk area pengembangan Bu, saya harapkan itu peserta didik itu dapat mengasah keterampilannya, kemudian mampu juga mengembangkan kerjasamanya, sehingga nanti dapat menghasilkan hasil yang diharapkan dari praktikum ini. Dan yang ketiga nih Pak, strategi yang Bapak persiapkan dalam pembelajarannya apa? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, di mana saya sudah menyiapkan sebuah permasalahan yang nanti akan dipecahkan oleh siswa dengan menggunakan praktikum yang saya maksudkan tadi. Saya juga sudah menyiapkan LKPD, di mana LKPD ini akan membantu siswa untuk memecahkan permasalahan yang saya berikan. Jadi Bapak dengan strategi yang Bapak siapkan tadi, Bapak yakin ya bisa memenuhi semua kebutuhan siswa? Insya Allah kita harap nanti siswa dapat terpenuhi kebutuhannya dengan perencanaan ini. Terima kasih Pak. Kita nanti akan berjumpa di observasi kelas. Semoga Bapak sukses dalam mengajar. Amin. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Nah, mungkin sampai di sini saja percakapan pra-observasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, ketua kelas silahkan dipimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kehadiran ini Bapak mau lihat ada jumlah banyak, ini datang tinggal satu. Ini Anissa. Anissa mana? Sakit. Ya, nanti kalau dia sakit tolong kirimkan surat keterangan sakit, ya. Baik. Nah, ada yang masih ingat
Hari ini kita juga akan mempelajari tentang rangkaian seri dan paralel, tapi khususnya sekarang adalah tentang seri yang akan kita rubah-rubah nilai hambatannya. Ya, kalau kemarin kita tidak mempelajari tentang perubahan nilai hambatan, hari ini kita akan rubah nilai hambatannya. Coba lihat PowerPoint yang sudah Bapak kirimkan tadi di laptopnya masing-masing. Gambar apakah yang muncul di gambar pertama ini? Gambar apa gambar pertama ini? Lampu terang sama lampu redup. Lampu terang dengan lampu redup. Ya. Mengapa ada lampu yang terang? Mengapa ada lampu yang redup? Pernah lihat kan di rumah ada yang terang, ada yang redup. Kenapa? Kalau di kamar kalian lampunya terang atau redup? Kalau di ruang tamu terang atau redup? Terang. Berarti sesuai kebutuhan. Di kamar pakai redup, di ruang tamu pakai yang terang. Baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi. Coba lihat di laptopnya juga. Mengidentifikasi hubungan beda potensial dan kuat arus. Yang kedua, menafsirkan data hasil percobaan hukum Ohm. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan. Kemudian mengukur hambatan pada sebuah lampu berdasarkan data hasil percobaan. Selanjutnya, menyajikan rancangan rangkaian listrik menggunakan aplikasi PET. Aplikasi PET juga sudah Bapak bukakan di laptopnya. Dapat melakukan pengukuran terhadap kuat arus, hambatan, dan beda potensial. Manfaatnya pembelajaran kita hari ini adalah dapat memecahkan permasalahan bagaimana membuat lampu lebih terang dan bagaimana membuat lampu lebih redup sesuai dengan kebutuhan. Baik, pelajaran kita sama seperti yang minggu lalu. Bapak nanti akan memberikan masalah, kemudian masalah itu untuk dianalisis dalam kelompok dan hasilnya nanti presentasi. Nah, di akhir kalau ada yang bisa mempresentasikan cepat selesai, kemudian hasilnya bagus, maka akan mendapatkan hadiah. Boleh kalau mau hadiah. Selanjutnya, seperti biasa, Bapak akan nilai sikap kalian. Bapak juga akan menilai keterampilan atau kerjanya, sikapnya, kerjanya, juga nanti ada penilaian terhadap pengetahuan. Itu nanti Bapak kasih soal. Oke, silahkan lihat di gambar yang kedua. Apa gambar yang kedua itu? Kamar dengan lampu redup. Gambar kamar dengan lampu redup. Nah, ini ceritanya di bawah itu, coba lihat, Bapak bacakan. Aramiko ini sedang menyelesaikan tugas sekolah di rumahnya, lagi bikin PR. Dia mengerjakan di dalam kamar. Akan tetapi Aramiko kesulitan untuk membaca karena lampu kamarnya redup. Orang tuanya beranggapan lampu kamar tidak perlu terang agar bisa menghemat energi listrik. Tapi ketika lampu kamarnya dipasang menjadi terang, Aramiko sudah bisa belajar kan? Tapi dia kesulitan untuk tidur. Kenapa? Karena Nah, untuk itu ada pertanyaannya, bagaimana keadaan lampu kamar yang dibutuhkan ketika sedang belajar? Terang. Bagaimana lampu kamar yang dibutuhkan ketika mau tidur? Nah, ini kan susah. Di kamar lampunya dipasang redup, nggak bisa belajar. Dipasang terang, nggak bisa tidur. Nah, kira-kira rumusan masalah apa yang muncul? Rumusan masalah apa yang muncul dari kasus ini?
Bagaimana caranya bisa redup, bisa? Bagaimana caranya lampu kamar itu bisa redup kalau kita mau tidur, bisa terang kalau kita mau? Kira-kira gimana caranya? Apa hipotesisnya? Lampunya harus dua. Oh iya, boleh juga, bisa juga. Tapi itu hipotesis, jawaban sementara. Setelah kita belajar nanti, apakah lampunya harus dua atau boleh satu lampu kita redupkan, kita terangkan. Belajar dengan menggunakan aplikasi PET, nanti kita tahu jawabannya. Oke. Setelah ini kita akan lakukan praktikum. Tapi untuk praktikum, sebelum melakukan praktikum, Bapak mau lihat dulu semangatnya. Cuaca hari ini mendung, Bapak juga kebasahan tadi, sama kalian juga kebasahan. Tapi alhamdulillah kita bisa sampai ke sekolah. Ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, jawabannya pagi. Tes ya. Semangat pagi. Sekali lagi, oh boleh pakai Allah Akbar, boleh juga. Semangat pagi, Allah Akbar. Sekali lagi. Semangat pagi. Allah Akbar. Oke, baik. Setelah duduk seperti kelompok yang minggu lalu, Bapak mau kalian ini kedua kelompoknya silakan maju satu orang untuk mengambil LKPD ke depan, silakan. Baik, sudah semua dipegang modulnya. Modulnya apa? LKPD-nya. Sudah. Silakan buka aplikasi PET. Ya, kalau sudah buka aplikasi PET, silahkan dibaca LKPD yang sudah Bapak kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Bapak langsung, jangan bertanya kanan kiri, biar jangan ribut. Ya, dibantu. Ini modulnya ada di sebelah sana. Nah, coba cek terus, lanjut. Coba dilihat ya. Di sana ada perintah untuk mengisi rumusan masalah. Menurutmu apa rumusan masalah dari kasus di atas? Tadi ada yang sudah jawab, lampu kamarnya dipasang dua. Boleh juga, tulis saja dulu. Itu bukan rumusan masalah tadi. Apa katanya Iki tadi? Bagaimana caranya bisa redup, bisa? Nah, boleh tulis dulu. Hipotesisnya tadi ada yang bilang apa tadi? Lampunya harus dua. Boleh tulis dulu. Hipotesis itu jawaban sementara. Tulis di kolom yang Bapak sediakan. Kemudian lihat di prosedur yang percobaan. Di prosedur percobaan yang H. Nah, di situ kalian disuruh untuk membuat rangkaian seri ya. Ya, silahkan lihat tabel I. Tabel I jelas ya, ada rangkaian. Tugasnya adalah membuat rangkaian seri dengan satu buah resistor. Kemudian membuat rangkaian seri dengan dua buah resistor. Membuat rangkaian seri dengan tiga buah resistor. Resistor ada tulisan resistor di layar ini kan?
Nah, itu cuma perbedaan kita dengan minggu lalu. Silahkan cari berapa nilai N totalnya. Lihat di bahan ajar bagaimana melihat N total. Kemudian lihat berapa jumlah tegangannya. Bagaimana cara mengukur tegangan? Lihat di bahan ajar, sudah ada. Cara pasangnya, alatnya apa, ada di bahan ajar. Baru nanti kita lihat hasil percobaannya. Kalau tidak paham boleh tanyakan. Kalau sudah paham silahkan kerjakan. Ya, ini ada satu yang sudah selesai membuat rangkaian seri, tapi yang diukur bukan di lampunya, tegangan yang mau diukur di baterainya. Berapa tegangannya? Tulis di mana? Kalian yang dua berarti ini yang satu. Dua resistor berarti dua resistornya. Berapa tegangannya? Kalau sudah dapat nilai tegangannya, silahkan tulis di LKPD-nya. Ini terang ini dibanding. Coba lihat ya. Coba dibandingkan yang satu resistor dengan yang dua resistor supaya tahu mana yang lebih redup, mana yang lebih terang. Coba lihat garis cahayanya mana lebih panjang. Berapa resistornya? Disuruh? Mana sih? Taruh. Kalau ini satu dua. Kerjakan, dibagi tugasnya ya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kabel. R-nya berapa? Munculkan angka. Nah. Berapa nilai resistornya? Yang berapa resistor ini? Berarti tulis di sini. Berapa?
Buat terus yang sudah selesai satu resistor dengan dua resistor, buat terus yang gambar 3 resistor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidus Nanopika SPDI. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandar Ria. Di sini bersama saya sudah ada Bapak Sapwansyah SPD selaku pengajar praktek kami, kemudian Bapak Hafizul Furkan SPDI selaku guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 1 Atap Syah Utama. Nah, hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi berbasis coaching, yang mana sebelumnya kami sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas.
Bisa kita mulai, Pak? Bisa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Di sini kemarin kita sudah melakukan observasi ya kan Pak? Iya. Nah, saya ingin berbincang-bincang nih sama Bapak terkait observasi kelas kemarin. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah observasi kemarin? Mungkin setelah diobservasi seperti biasa, mungkin ada yang pembelajaran berjalan dengan baik, ada beberapa pembelajaran yang mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Tegang nggak Pak kemarin? Tegang. Di beberapa mungkin di awal-awal saja, tapi setelah berjalan pembelajaran tidak terlalu tegang. Ya, Alhamdulillah Pak ya. Saya juga sudah melihat Bapak kemarin mengajar dan sudah ada instrumen yang saya nilai. Alhamdulillah pembelajaran Bapak pun saya rasa sudah cukup baik Pak. Nah, tetapi yang namanya observasi perlu kita refleksi lagi ya kan Pak? Ya. Nah kira-kira nih Pak, setelah kemarin Bapak mengajar, apa kira-kira yang menurut Bapak masih kurang baik? Yang sudah baik dari pembelajaran Bapak? Yang sudah baik ya. Yang sudah baik ini sebenarnya kan yang pantas menilai ibu nih, tapi kalau menurut saya yang sudah baik, saya sudah mempersiapkan pembelajarannya, ya, yang mana pembelajaran saya sudah menggunakan model problem based learning. Permasalahan juga sudah saya buatkan sedemikian rupa, kemudian saya juga menyelesaikan permasalahan dengan metode, yaitu metode praktikum. Oke, nah sekali Pak ya. Nah kira-kira Pak, ada nggak menurut Bapak pembelajaran Bapak yang masih kurang memuaskan begitu atau memang menurut Bapak masih kurang gitu? Yang saya rasakan Ibu, karena mungkin belum terbiasa bagi siswa menggunakan metode praktikum, apalagi berbasis praktikum virtual. Anak-anak banyak yang beberapanya itu masih belum aktif dalam melakukan pembelajaran, seperti ketika mereka praktikum menggunakan laptop. Betul sekali Pak ya. Saya juga kemarin sempat melihat seperti itu. Nah, menurut Bapak nih Pak, masalah yang terjadi ini atau kekurang aktifan anak-anak ini, kalau menurut Bapak setelah Bapak amati penyebabnya apa Pak? Mungkin kalau permasalahannya banyak faktor yang menyebabkan Bu ya. Mungkin salah satunya siswa belum terbiasa menggunakan laptop, sehingga waktu praktikum menggunakan laptop itu ada beberapa siswa mungkin yang memang sudah terbiasa menggunakan teknologi, mereka yang aktif, sedangkan siswa yang tidak terbiasa menggunakan teknologi seakan-akan takut menggunakan laptop. Itu mungkin masalah yang pertama. Yang kedua juga ini kan masih spekulasi Bu, saya belum tahu masalahnya apa, tapi kemungkinan yang kedua adalah mungkin siswa tidak terlalu tertarik dengan praktikum virtual, meskipun secara teori seharusnya praktikum virtual itu menarik, tapi kita tidak tahu kondisi siswanya. Benar sekali Pak ya. Memang saya pun melihat kemarin waktu Bapak mengajar sebagian anak sudah ada yang antusias, karena kan praktikum langsung bekerja gitu Pak ya. Seharusnya kalau menurut kita memang sudah menarik, tapi ternyata tidak seperti itu Pak ya. Dan setelah Bapak amati tadi, menurut Bapak mungkin ada beberapa anak memang yang mungkin kurang memahami atau kurang terbiasa memakai itu, seperti itu Pak ya. Iya. Nah kira-kira nih Pak, kan Bapak sudah mengajar, sudah mengamati seperti itu kan, kira-kira ada nggak solusi yang terpikirkan di Bapak, atau kira-kira kedepannya itu apa ya yang bisa Bapak lakukan agar masalah ini teratasi seperti itu? Ya, setelah pembelajaran kemarin Bu, jadi saya menjadi terpikir untuk mencari tahu lagi ini kondisi siswa bagaimana, apakah masalahnya itu apa, apakah masalahnya memang seperti prediksi saya awal tadi, mereka tidak terbiasa menggunakan komputer. Jadi kalau memang masalahnya itu, saya harus carikan solusi yang sesuai gitu. Tapi kalau memang masalahnya ada beberapa siswa yang tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang sudah saya gunakan, berarti saya harus menggunakan solusi yang sesuai dengan itu. Jadi saya pikir
awal pembelajaran saya harus menggunakan pemetaan awal, bagaimana kondisi siswa, ya, apakah masalahnya apa, masing-masing siswa bagaimana, sehingga harapan saya nanti ketika pembelajaran saya bisa mengajar mereka dengan cara yang sesuai lah. Kalau memang harus mengganti metodenya, saya ganti metode. Jadi seharusnya saya mungkin ke depan nanti membuat semacam tes awal untuk mengetahui minat siswa dengan cara pembelajaran seperti apa. Wah, bagus sekali Pak ya rencana Bapak. Artinya memang Bapak tercerahkan Pak ya. Dengan tadi Bapak mengajar, Bapak mengamati, kemudian kita coaching, Bapak tercerahkan untuk apa atau hal apa yang akan Bapak lakukan agar bisa mengatasi masalah-masalah tadi. Gitu Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ini untuk melakukan tes awal tadi, bisa diceritakan sedikit Pak? Kayak mana? Ya, kemungkinan saya memberikan tes diagnostik awal dulu, jadi untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian juga selain itu saya juga ingin mengetahui minat belajar siswa itu yang seperti apa. Apakah saya kan tadi awal tadi saya ceritakan secara teori seharusnya ketika saya mengajarkan praktikum dengan metode virtual itu motivasi seharusnya meningkat, semangat siswa harusnya meningkat. Tapi setelah kita lihat tadi ternyata ada kendala juga, tidak sesuai dengan teori. Jadi saya harus lakukan tes awal dulu supaya tahu ternyata siswa ini masalahnya apa. Kira-kira nih Pak, yang bisa membantu Bapak nih untuk melakukan itu apa? Perlu nggak bantuan dari kawan? Atau gimana? Untuk tes awal, untuk Untuk merancang gitu Pak? Untuk merancang pembelajaran. Kalau untuk merancang pembelajaran saya pikir perlu bantuan dari kawan, itu kan sebagai sumber tambahan. Selain saya juga mendapatkan sumber-sumber yang dari buku ataupun dari bacaan-bacaan, jadi pengalaman kawan juga saya pikir perlu untuk membantu perancangan saya. Nah ini kemudian Pak, kira-kira nih kapan Bapak akan mengaplikasikan rencana Bapak tadi? Ya harus tanggal Bu, saya rencananya memang secepatnya. Secepatnya Pak ya. Karena untuk pembelajaran selanjutnya yang saya lakukan kan sudah mencoba untuk memahami apa kendala-kendalanya, jadi saya pikir sebaiknya memang secepatnya. Betul sekali Pak ya, jadi nggak sabar nih Pak, kita jumpa lagi di observasi selanjutnya ya kan Pak? Ya. Memang saya pun tadi sudah melihat atau kemarin sudah melihat Bapak sudah baik dalam mengajar. Ada beberapa langkah-langkah pembelajaran memang sudah terpenuhi. Memang mungkin ada beberapa siswa tadi Pak ya yang kurang aktif. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak sudah bisa gitu ya menilai sendiri pembelajaran Bapak dan sudah bisa juga mencari solusi dari masalah yang tadi Bapak temukan gitu Pak ya. Ya. Bapak nanti di observasi selanjutnya kita bisa berjumpa lagi Pak. Mudah-mudahan pembelajaran Bapak lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Mungkin hanya ini saja Pak ya observasi kita hari ini. Lebih dan kurang saya juga mohon maaf nih. Terima kasih atas waktu Bapak. Cukup sekian pasca percakapan pasca observasi kami. Saya kembalikan kepada Bapak Sarwansa selaku pengajar praktik kami. Terima kasih Bu Maya Risna, ya, ini sudah melakukan coaching luar biasa sekali, ya. Jadi di sini Pak Abdul ya, yang sudah diobservasi oleh Ibu Ma. Kira-kira gimana ini Pak terhadap permasalahan tadi? Dapat nggak solusinya untuk Bapak? Saya pikir kalau perencanaannya dapat, kalau solusi apa yang akan saya lakukan dapat, tapi program Ya, memang belum terlaksana kan.